Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini kami terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Saya Suparni dari SDN 01 Kadipiro sebagai observer. Dan saya Tri Mulyani dari SDN 01 Gedong sebagai coach. Dan saya Riwaryani dari TK Al-Fatah Tasikmadu sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Parni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Parni? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya. Baik Bu Yani, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Iya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan juga coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, Bu, untuk pertanyaan pertama, yang saya tanyakan pada Ibu Yani, adakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pelayanan yang berbobot. Baik, Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan disupervisi ini? Observasi ini. Ya, kalau itu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya Bu Yani, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya. Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Yani, bagus sekali. Demikian ya Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Iya, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Yani. Iya, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Putri. Amin. Ini Putri, saya dengar kok Putri ada sesuatu hal yang ingin diceritakan ke saya. Coba bisa diceritakan Putri? Iya betul Bu Yani. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Baik Bu. Nah, jadi apa nih yang akan diceritakan pada saya? Saya mau bercerita tentang kegalauan saya. Bahwa saya itu merasa akhir-akhir ini di kelas itu rasanya merasa sangat sebagai guru itu kurang maksimal. Saya merenung dan berusaha mencari apa yang kurang pada diri saya sebagai guru. Gitu ya Bu. Gini, jadi kalau saya bisa garis bawahi ya, berarti permasalahan Putri, nah itu adalah tentang kegiatan pembelajaran yang menurut Ibu kurang begitu maksimal begitu Bu? Iya begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas itu yang saya ajar itu kurang antusias dan kurang semangat gitu dalam menerima pelajaran. Terus dari saya, selain itu tidak sedikit murid pun sering tidak mau menyelesaikannya tugas-tugas yang saya berikan, bahkan tidak mau mengerjakan banyak sekali, dan saya bingung harus bagaimana seperti itu. Oh gitu ya Putri. Nah jadi pada kesempatan kali ini Putri, apa yang akan harapkan dari Putri dari obrolan pada siang hari ini? Oh iya Bu, ini saya mengharapkan ya saya bisa mengobrol dengan Bu Yani itu, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid dalam pembelajaran di kelas saya tentang murid-murid yang mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang
saya jelaskan. Gitu ya. Menurut saya kondisi saat ini menurut saya itu berada di rentang angka 5. Ini masih sangat rendah sekali karena apa dilihat dari banyak siswa yang tidak mau mengumpulkan tugas dan antusiasnya siswa juga kurang, Bu. Ini dari permasalahan yang Putri sampaikan ke saya. Nah, ini menurut Putri, itu kira-kira apa yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran? Coba Putri bisa sampaikan. Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias adalah yang pertama itu adalah pembelajaran. Saya sepertinya dalam pembelajarannya masih monoton. Terus saya terlalu dominan untuk bicara, bercerita di depan murid saya. Terus kedua itu karena lamanya kemarin pandemik ya, sehingga siswa itu terlalu menikmati masa pandemiknya karena di sisi lain banyak juga tugas tambahan sebagai guru itu yang menyebabkan waktu saya berkurang sehingga kegiatan pembelajaran pun yang saya lakukan tidak maksimal. Seperti itu, Bu. Iya ya Bu, kemarin itu memang benar-benar saat pandemi itu membatasi gerak kita, membatasi kegiatan semua orang yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia ya Bu. Jadi dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, nah apa yang dapat membuat murid Ibu itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran coba? Ya, menurut saya ya Bu ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid tersebut, asik serta tidak membosankan dan juga bisa dapat menyerap dengan cepat. Seperti itu Bu. Iya, jadi kalau Putri sedang menjelaskan materi di kelas, itu anak-anak bisa menerima dengan baik gitu ya. Iya, ya. seperti Ya, itu. Pendapat Putri kalau gitu ya. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik, terus bahagia, menyenangkan, tidak bosan pada saat kegiatan pembelajaran itu, Putri? Ya, menurut saya ya Bu Yani ya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid tersebut. Sebelum pembelajaran, saya itu harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan media yang sangat menarik sehingga anak itu bisa mengeksplorasi dirinya dan juga merasa senang, merasa diperhatikan seperti itu dan kemudian menyelipkan the game serta bisa membuat anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Sungguh luar biasa Putri. Putri memang guru yang atraktif, inovatif, nah bagus sekali. Nah, hal tersebut jika Ibu laksanakan, lalu Putri mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam dalam anak-anak mengumpulkan tugas itu apa coba? Bisa diceritakan sedikit Bu? Kemungkinan ya Bu, karena tugas saya itu terlalu banyak sehingga dan berisi banyak pertanyaan murid-murid itu jadi malas mencatat serta itu tanpa saya memberikan sumber belajar dan memberikan penjelasan walaupun lewat video ataupun lewat WA seperti itu jadinya mungkin kurang beragam dan kurang mengasihkan jadi anak-anak kurang antusias seperti itu. Begitu ya Putri ya. Nah kalau boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu, khususnya di kelas Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja juga? Ini Bu, saya itu menggunakan buku teks dan juga dalam kelas itu ada di buku perpustakaan juga. Hanya itu Bu. Sebenarnya bisa ditambah untuk anak-anak lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, bisa Putri itu menyiapkan video pembelajaran bisa ditayangkan. Nah, mungkin itu anak-anak bisa lebih semangat, lebih meningkat lagi semangat belajar di kelasnya. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu adakah sumber belajar selain buku? Sumber belajar itu lewat video, YouTube, itu ada artikel di blog dan misalnya ilmiah dan serta internet. Saya juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, banyak sekali seperti TikTok, IG, Facebook seperti itu dan mungkin kita saat memberikan soal dapat menggunakan Google Form atau quiz ya Bu ya, seperti itu mungkin ya. Wah,
betul sekali ya Bu ya. Jadi ada benang merah apa yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi sumber belajar itu tidak hanya buku yang ada di depan murid saja. Jadi kita bisa memanfaatkan sosmed-sosmed yang beredar pada zaman sekarang ini. Nah, saya yakin sekali bila ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid ibu-ibu itu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya yakin dan pasti itu ya. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, Putri bisa menyiapkan apa ya, perangkat pembelajarannya, terus media pembelajarannya, biar nanti Putri itu masuk di kelas itu sudah siap ready untuk pembelajaran. Seperti itu ya Putri ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu Putri untuk menyelesaikan masalah yang Putri hadapi? Gini ya Bu ya, yang pertama itu mungkin saya merancang pembelajaran dulu sesuai minat anak dan up to date serta yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube yang sudah saya jelaskan tadi, di TikTok, IG seperti itu. Mungkin kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak sehingga anak-anak tetap antusias dalam mengerjakannya dan juga bisa mewakili semua materi. Bentuk tugasnya juga tidak terlalu monoton serta itu dan membuat minat dan bakatnya bisa tergali lagi seperti itu istilahnya, yaitu saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi dan KSE sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dan ikhlas dalam mengerjakan tugasnya seperti itu, misalnya menggunakan bentuk drama seperti itu, seperti Google Form, terus kita membuat lagu, puisi seperti itu, laporan digital, dan akan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti kuis sehingga anak-anak lebih menarik dan mudah dikerjakannya. Iya, bagus sekali Putri. Nah, itu penyelesaian masalah Putri yang sedang dihadapi. Nah, jadi saat kita memberikan pembelajaran ke anak, itu disesuaikan ya Bu ya, disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Ya, jadi tidak serta-merta kita memberikan soal, boleh diberikan soal, akan tetapi kita yang dihadapi adalah anak-anak yang masih kecil. Jadi kita saat memberikan soal itu bisa dengan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Mungkin seperti itu ya Putri ya. Mudah-mudahan dengan solusi yang Putri sudah rencanakan nanti bisa berhasil seperti itu ya Putri ya. Nah, sekarang apa komitmen terhadap rencana Putri tersebut? Saya itu mau berkomitmen ya Bu ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang up to date dan mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, dan saya membuat murid-murid saya merasa senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, dan mengerjakan soal pun akan menggunakan media yang disukai oleh murid-murid serta berdiferensi Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Putri ya. Nah, saya sangat mendukung sekali komitmen yang Putri rencanakan dengan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid, dan bahkan Ibu mau belajar memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk pembelajaran, baik pemberian tugas melalui Google Form, melalui chat WA, maupun pengerjaan soal atau tugas lainnya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan ada dukungan dari Ibu ini nanti bisa memperlancar kegiatan pembelajaran Putri untuk selanjutnya. Nah, untuk itu dibutuhkan dalam melaksanakan komitmen itu dalam pengerjaan soal itu kira-kira yang bagaimana Bu? Saya membutuhkan dukungan Bu dari semua pihak seperti kepala sekolah, kawan sejawat, dan guru, serta wali murid dari murid-murid dari wali murid dari kita sendiri seperti itu. Iya, iya. Bagus-bagus juga. Memang dalam kita untuk
mewujudkan proses belajar kita itu berhasil dengan baik, maka kita harus mengadakan kolaborasi kerjasama dengan orang tua, dengan komite, kepala sekolah, rekan sejawat itu pasti agar proses kegiatan belajar mengajar kita itu bisa berhasil. Itu ya Bu ya yang kita harapkan. Nah, amin, terima kasih sekali Bu Yani atas waktu dan sharingnya tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang hebat dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan selalu senantiasa dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. amin ya robbal alamin. Sambil saling mendoakan ya Bu ya. Kita sebagai pendidik untuk menghantarkan putra-putri kita menjadi penerus bangsa yang berakhlak, budi pekerti baik, bisa menjadi kebanggaan kita sebagai pendidik dan orang tua mereka yang membesarkannya. Seperti itu ya Putri. Ya, Mungkin bisa diakhiri ya obrolan kali ini. Sama-sama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani. Sehat selalu. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Patmi. Ibu Yani tadi alhamdulillah sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Triwaryani. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Ibu, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Begini Bu Patmi, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dengan alur tersebut saya itu bisa menggali atau bisa menceritakan ini Bu, ya saya maksud di sini coachingnya ya Bu ya, bukan saya. Coaching itu bisa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, bahkan bisa menemukan solusi-solusinya. Oke, baik, bagus sekali Ibu Yani. Lalu menurut saya tadi sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Yani sudah lakukan tadi berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi Ibu melakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Ibu Yani? Terima kasih Bu Parni. Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara lebih memahami lagi proses tirta agar kita dapat melakukan coaching itu bisa lebih bagus, bisa lebih baik dari hari-hari kemarin. Seperti itu. Iya, baik Bu Yani, bagus sekali Bu. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini kami terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Saya Tri Mulyani dari SDN 01 Gedong sebagai observer. Saya Triwaryani dari Tasik Madu TK Al-Fatah sebagai coach, dan saya Suparni dari SDN 01 Katipiro sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Putri Waryani. Waalaikumsalam Bu Yani. Ya, bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat Bu Yani. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik juga Putri. Nah Bu, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai langkah awal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap Ibu? Insya Allah siap Bu. Iya, nah gini ya Putri ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching ya saya selaku observer dan Putri selaku coach. Nah, akan saya amati
dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci, serta bagaimana Kuci tersebut dapat merespon atau menanggapi. Nah, pertanyaan dari coach di sini yang berlaku sebagai coach adalah Ibu Tri. Nah, juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Putri ya. Baik Bu Yani. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu di presenter dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Yani. Oh iya, baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua ya Putri ya. Iya, Bu. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Gitu Putri. Oke. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu. Oh, baik. Baik Putri. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nah dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching, saya bisa menemukan solusi dan dari permasalahan tersebut ataupun menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya Putri ya. Ya. Nah, maka dari itu ya demikian dulu saja ya Putri pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Kuci yang nanti akan Ibu amati. Mungkin dari saya itu dulu dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. Putri. Salam. Assalamualaikum Bu Parni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah juga Bu Parni. Baiklah Bu, saya dengar nih Bu, apakah ada yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya? Ya, betul sekali Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Baik Ibu, jadi apa nih yang ingin diceritakan? Begini Bu, saya mau bercerita tentang kegalauan saya Ibu akhir-akhir ini dan apa yang saya rasakan di kelas Ibu. Saya merasa saya sebagai guru itu kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya merenung dan juga berusaha apa yang kurang dari saya Ibu. Baiklah Bu, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Parni adalah tentang kegiatan pembelajaran yang menurut Ibu Parni itu adalah kurang maksimal. Iya, begini Ibu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran Ibu. Selain itu, tidak sedikit dari murid saya itu sering tidak menyelesaikan tugas, bahkan tidak mengerjakan tugas dari saya Bu. Saya sampai bingung apa yang harus saya lakukan Bu. Gitu. Jadi menurut Bu Parni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Ibu, dari obrolan kali ini saya mengharapkan mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid dalam pembelajaran di kelas dan tentang agar murid saya itu dapat mengerjakan dan juga menyelesaikan tugas yang saya berikan itu. Baiklah, menurut Bu Parni dari rentang nilai 1 sampai 10, melihat hasil dari kearifan dan keantusiasan siswa dalam pembelajaran di kelas, kira-kira berapa pada rentang nilai berapa, dan mungkin dari Ibu kemukakan alasannya juga. Menurut saya Ibu, kondisi saat ini murid saya itu masih berada di rentang angka 5 Ibu. Masih rendah, sangat rendah karena dilihat dari banyaknya siswa yang mengumpulkan tugas dan antusiasme siswa dalam mengerjakan tugas itu sangat kurang Ibu. Gitu. Lalu menurut Bu Parni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Parni itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama itu pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sepertinya itu masih monoton Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan. Saya bercerita di depan murid-murid saya.
Kemudian yang kedua, karena lamanya kemarin ada pandemi ya Bu di Indonesia, sehingga siswa itu terlalu menikmati masa pandemi kemarin. Dan juga di sisi lain Ibu, saya banyak tugas tambahan saya di luar guru yang menyebabkan waktu saya itu kurang maksimal, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu masih kurang Ibu. Oh iya ya. Oh begitu ya Bu ya. Memang di masa pandemi itu memang banyak sekali membuat kinerja semuanya itu banyak terhentikan seperti pembelajaran. Jadi anak-anak jadi malas ya untuk belajar karena sudah asik di rumah. Seperti itu. Terus kira-kira apa yang Ibu dapatkan sehingga membuat murid itu antusias dalam pembelajaran tersebut? Betul sekali Bu, menurut saya itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, yang asik, kemudian anak-anak itu tidak merasa bosan seperti itu Ibu. Gitu ya. Wah ya, saya sependapat sekali dengan Bu Parni itu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid itu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan seperti itu? Menurut saya ya Bu ya, mungkin nanti ada sedikit koreksi atau bagaimana pembelajaran yang harus saya lakukan itu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Bu. Saya seharusnya menerapkan pembelajaran yang bermakna, kemudian sebelum kegiatan pembelajaran pun saya harus menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang dibutuhkan, media yang menarik, sehingga murid itu dapat mengeksplorasi dirinya saat pembelajaran. Kemudian dapat saya bisa menyelipkan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Begitu ya Bu ya. Iya, wah bagus sekali itu Bu Parni. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila memang bisa memberikan tugas-tugas sesuai dengan keinginan murid-murid dan sesuai dengan kebutuhan murid juga. Dan juga apa penyebab itu sehingga kok kurang antusias dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas seperti itu. Ya, kalau untuk yang punya tugas itu menurut saya itu kemungkinan karena tugas yang saya berikan kemarin itu terlalu banyak. Itu berisi banyak pertanyaan. Kemudian murid-murid jadi malas mencatat Bu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam bagi siswa. Itu Bu yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja toh di kelas itu sehingga anak-anak kok sepertinya banyak yang bosan seperti itu? Untuk saat ini sampai kemarin itu saya baru menggunakan sumber belajar itu dari buku teks yang ada di kelas yang dipinjamkan kepada siswa itu, dan juga saya mengambilnya hanya dari perpustakaan Ibu. Kira-kira menurut Ibu, adakah sumber belajar selain di buku teks aja? Saya pikir banyak ya Bu ya, ternyata sumber belajarnya saya nanti dapat mengambilnya dari video dari YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet begitu Ibu. Atau bisa kita juga memanfaatkan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau IG. Di situ banyak sekali grup-grup yang grup yang berisi tentang dunia pendidikan dan juga pengetahuan bagi siswa-siswa saat ini. Dan kita saat memberikan soal itu dapat menggunakan aplikasi yang memudahkan siswa dalam pengerjaannya ya Bu ya. Oh, nah ya betul itu sekali Bu Parni. Saya yakin sekali Ibu itu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber media pembelajaran dengan sehingga menjadikan murid-murid tersebut antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya? Rencana saya yang pertama Ibu, saya akan merancang pembelajaran sesuai minat anak dan up to date serta yang mengaksikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Saya bisa mengambilnya nanti dari video dari YouTube, TikTok, IG. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak, tapi itu tugas itu sudah mewakili dari semua materi Ibu. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE Ibu. Sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang dan ikhlas dalam mengerjakan tugasnya Ibu. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun ataupun laporan digital Ibu, itu sangat menarik. Kemudian saya pun akan belajar memanfaatkan
berbagai aplikasi seperti Google Form atau Quizzes dalam pengerjaan soal agar murid-murid itu lebih mudah dalam pengerjaannya. Oh iya ya, bagus sekali loh Bu itu rencananya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya. Sekarang apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu jalankan saat ini? Nah, komitmen saya itu saat ini Ibu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang up to date dan mengasihkan itu Ibu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi dan juga memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan Ibu. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Dalam pengerjaan soal pun saya akan memanfaatkan media yang disukai oleh murid juga Ibu. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung komitmennya yang Ibu rencanakan dengan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid, dan bahkan Ibu mau mengajar, memanfaatkan aplikasi pembelajaran baik sebagai sumber belajar maupun sebagai pengerjaan soal serta tugas-tugas, lalu dukungan yang dibutuhkan untuk komitmen tersebut dari Ibu. Apa saja tentunya? Nah, saya membutuhkan dukungan itu pastinya dari teman ya Bu ya. Yang pertama itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan guru, dan juga bahkan wali murid Ibu. Oh gitu ya. Itu sangat ide bagus sekali Bu. Semoga rencana Ibu itu berhasil, dan semoga juga Ibu bisa membuat murid-murid nyaman, tidak bosan, semangat, sehingga proses pembelajarannya bisa tercapai yang kita harapkan. Ya. Gitu. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang hebat ya Bu ya, dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Semoga sukses ya Bu Parni. Amin. Terima kasih waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Yani. Iya, ya, Ibu Putri tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Parni ya Bu ya? Iya Bu. Nah, ini Putri, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Bu Yani. Oh ya, baik Putri. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan bagus. Nah, juga sudah sesuai dengan alur tirtanya. Nampak tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, tanggung jawabnya pun juga sudah kelihatan tampak. Serta Putri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Parni selaku coach, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tadi Ibu melakukannya juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Nah, pertanyaan terakhir ya Putri ya. Nah, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan dengan Ibu Parni tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara lebih memahami lagi proses tirtanya agar kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Itu ya Putri ya. Baik Ibu. Nah, semoga kedepannya Putri dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan siapapun ya Bu ya. Nah nanti bisa berubah, berkembang, terus bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, mungkin demikian dulu observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat. Nah, observasi kali ini kita tutup ya Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani. Ya, sukses selalu ya. Amin. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGB Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi kontekstual
modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Di sini terdiri dari observer, coach, dan juga kucing. Saya Triwaryani dari TK Al-Fatah Tasikmadu sebagai observer. Dan saya Suparni dari SDN 01 Katibiro sebagai coach. Dan saya Triwaryani dari SDN 01 Gedong sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Parni. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik. Bu, sebelumnya kita melaksanakan coaching. Ya. Sebagai langkah awal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Parni. Ya Ibu, siap. Apa saja yang ingin Ibu tanyakan kepada saya Ibu? Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya. Pada coaching kita hari ini adalah coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peta ataupun belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kuci serta bagaimana kuci tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan yang berbobot tersebut. Dari coach juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Baik Ibu. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan yaitu pada Bu Parni adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, nantinya potensi yang ingin saya kembangkan ya Bu itu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu Ibu yang potensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti. Oke, baiklah Bu. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu Parni kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau saya Ibu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci Ibu. Oke, seperti ya. Kemudian yaitu pertanyaan yang terakhir ya Bu, untuk indikatornya, yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Parni dalam proses coaching nanti? Saya ingin proses coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan dari kuci atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan nanti. Itu ya. Demikian dulu aja ya Bu ya. Observasi kali ini. Oke, silahkan melakukan coaching terhadap kuci. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya dalam pra-observasi kali ini. Sama-sama Bu Parni, semoga sukses ya Bu Parni. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Parni. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu Parni? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu Yani, saya dengar Ibu ada yang ingin disampaikan atau diceritakan begitu Ibu kepada saya? Iya Bu Parni, sebelumnya juga mohon maaf. Ini nanti saya mengganggu waktunya Bu Parni. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, tidak apa-apa Ibu. Insya Allah ini waktu saya longgar. Jadi apa nih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya Ibu? Ini ya Bu Parni, sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, saya itu mau bercerita tentang kegiatan saya. Nah ini saya itu rasakan akhir-akhir di kelas itu loh Bu, rasa saya itu merasa kurang sebagai guru itu kurang maksimal. Jadi saya itu merenung dan berusaha mencari apa sih yang kurang dari diri saya, seperti itu loh Bu, dan itu mengganjal sekali pada pemikiran saya. Baik Ibu Yani, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan dari Ibu Yani ini adalah tentang kegiatan pembelajaran yang menurut Ibu kurang maksimal, begitu Ibu? Iya Bu Parni, nah ceritanya begini Ibu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Nah selain itu tidak sedikit murid saya itu
tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, bahkan tidak mengerjakan tugas pun juga ada. Nah, dari tugas yang diberikan, nah maka saya itu bingung, apa sih yang harus saya lakukan, seperti itu Bu Fani. Jadi menurut Bu Yani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Gini Bu, saya mengharapkan dari obrolan dengan Bu Karni pada siang hari ini itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang bagaimana meningkatkan antusias daripada murid-murid kami di kelas ketika saat pembelajaran. Nah, tentang bagaimana agar murid saya itu dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi semua bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Tidak ada yang tidak mau mengerjakan seperti itu Bu. Baik, menurut Bu Yani, dari rentang 1 sampai dengan 10 ya Bu, melihat hasil dari keaktifan dan antusiasme murid dalam pembelajaran di kelas Ibu, kira-kira berada pada rentang mana, nilainya berapa, dan mungkin Ibu dapat kemukakan alasannya Ibu. Menurut saya Bu Parni pada kondisi saat ini itu murid saya itu berada di rentang angka 5. Nah ini masih sangat rendah sekali menurut saya karena dilihat dari banyaknya siswa yang mengumpulkan tugas dan antusias daripada siswa itu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Lalu menurut Bu Yani ini hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu? Gini Bu Fani, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama itu Bu, pembelajaran saya sepertinya itu dalam pembelajaran itu sedikit monoton, kurang kreatif, itu saya menyadari dan selalu dominan hanya dengan ceramah, dengan berbicara, bercerita di depan-depan murid saya dan yang berikutnya itu yang kedua itu karena lamanya kemarin pandemi sehingga banyak siswa itu kan pembelajarannya itu secara daring dan di sisi lain saya banyak tugas-tugas tambahan selain jadi guru saya itu kan juga jadi bendahara bos dari petugas arkas juga saya sebagai operatornya itu yang menyebabkan waktu saya itu berkurang sehingga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu tidak bisa maksimal seperti yang saya harapkan seperti itu Bu Parni. Begitu ya Bu Yani, emang benar sekarang ini saat ini banyak sekali tugas tambahan dari guru kelas ya Bu ya, seperti sebagai operator seperti itu seharusnya kan di sekolah itu harus ada petugasnya tersendiri ya Bu ya agar tidak mengganggu guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Kemudian kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu nantinya antusias dalam pembelajaran Bu? Oh gitu ya Bu, menurut saya murid-murid pasti menginginkan, menghendaki pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya, asik, bahagia, menyenangkan dan tentunya tidak membosankan seperti itu Bu Parni. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Yani, Bu. Lalu menurut pendapat Bu Yani, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran itu nantinya? Iya. Terima kasih Bu Parni. Nah, ini menurut saya, ini pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Nah, saat saya memberikan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Jadi tidak secara global. Jadi saya harus mengetahui minat bakat daripada anak-anak tersebut sehingga murid itu dapat mengeksplorasi dirinya saat pembelajaran kemudian dapat menyelipkan ice breaking ataupun games-games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Jadi anak-anak itu biar kelihatan senang, ceria karena dengan keceriaan, dengan kesenangan bahagia anak-anak itu mungkin pembelajaran yang akan saya sampaikan itu bisa terserap dengan baik. Wah, bagus sekali Bu, pemikiran yang kreatif sekali dan inovatif dari Ibu. Kemudian hal tersebut itu dapat Ibu laksanakan nantinya ya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid tadi kok tidak banyak yang tidak mengumpulkan tugas atau seperti itu Ibu?
Kemungkinan gini Bu Parni, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, murid-murid jadi malas mencatat, bahkan membacanya pun malas. Ini banyak sekali tulisan-tulisan ini apa kayak seperti itu, dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam yang mengasihkan, saya beri pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang begitu banyaknya. Mungkin seperti itu Bu Parni. Iya Ibu, padahal sumber belajar itu sangat penting sekali untuk menunjang siswa atau murid untuk mengerjakan tugas itu Bu. Kemudian kalau boleh Ibu saya tahu ya Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Nah, iya Bu, kemarin saya itu saat pembelajaran di kelas itu baru menggunakan sumber belajar dari buku paket yang ada di dalam kelas yang saya ambil dari perpustakaan itu Bu Fani. Oh, jadi Ibu hanya mengambil dari buku teks dari siswa itu sendiri sih, Iya, kemudian juga mengambil dari perpustakaan ya Bu ya. iya. Kira-kira menurut Ibu sumber belajar apa lagi yang bisa Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nantinya Bu? Oh gitu ya. Selain dari buku teks dan juga dari perpustakaan. Iya, baik Ibu, saya pikir gini Bu, banyak ya Bu ya Bu Parni, sumber belajar itu tidak hanya dari buku paket. Iya. Nah, apalagi dengan perkembangan zaman ini ya Bu, kita bisa membelajarkan anak, kita bisa mencari sumber belajar itu bisa melalui video-video, YouTube, blog, internet dan lain sebagainya. Dan mungkin kita sebagai guru zaman sekarang itu ya Bu ya, tidak bisa dituntut untuk bisa mengoperasikan IT. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, kita berusaha untuk apa ya, membuat katakanlah PowerPoint. Nah, apa yang akan kita sampaikan kita muat dalam PowerPoint, dan nanti kalau sudah kita menyiapkan perangkatnya, ada laptop, ada LCD, kalau sudah nanti saya tayangkan di dalam kelas, anak-anak tak suruh menyaksikan tayangan tersebut, dan di situ saya kasih audio suara saya. Jadi kan anak ini ada apa seperti ini itu. Nah, mungkin dengan itu bisa menarik perhatian daripada anak-anak, dan terus anak-anak itu bisa berantusias untuk mengerjakan, atau yang pertama itu mendengarkan materi-materi yang saya sampaikan, terus bisa mengerjakan soal-soal yang saya sampaikan, saya berikan kepada anak-anak kami. Ya, bagus sekali Ibu. Sumber belajarnya itu bervariasi ya Bu ya. Kemudian itu, sumber Bu. belajar itu pun dapat kita buat sendiri Bisa, juga dari jadi gurunya. tidak perlu mencangkok dari sana sini. Iya. Jadi kita itu punya kreativitas harus kita asah. Mungkin seperti itu Bu menurut saya. Iya, betul sekali Bu Yani. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang, apa rencana Ibu Yani untuk menyelesaikan masalah ini Ibu? Gini ya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat anak ya, serta dapat pembelajaran itu mengasihkan, menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang bermacam-macam ya, seperti saya utarakan tadi, bisa kita membuat sendiri berbentuk PowerPoint. Nah, bisa mengambil dari YouTube, video-video yang ada. Dan yang kedua, saya akan memberikan tugas itu disesuaikan dengan moodnya anak-anak. Jadi tidak kok serta-merta memberikan tugas yang begitu banyak tanpa melihat situasi dan kondisi anak-anak kami. Nah, bentuk tugasnya itu juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak saya juga Bu. Jadi tidak sembarangan saya memberikannya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa dalam mengerjakan tugas, dalam belajar. Memang senang dan ikhlas dalam mengerjakan tugas. Untuk menciptakan anak seperti itu tuh bagaimana kita memang benar-benar dituntut. Nah, misalnya menggunakan bercerita dengan drama, atau dengan melantunkan puisi, bahkan pantun dan lain sebagainya. Dan saya pun akan belajar memanfaatkan berbagai aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang ini sudah viral, sudah banyak digunakan di berbagai lembaga pendidikan. Misalnya ada Google Form, ada Quizzes dalam pengerjaan soal-soal. Nah, mungkin murid itu nanti akan bisa lebih menarik. Tetapi kita ya harus awalnya itu menuntun kepada anak-anak didik kita dalam pengoperasian
Google Form ataupun kuisis, karena itu kalau tanpa pendampingan dari kita sebagai pendidik Bu, kayaknya kok ya anak-anak seusia siswa saya itu kok kemungkinan kecil, tapi mungkin dengan kesabaran, ketelatenan saya dalam mendampingi anak-anak, insya Allah anak-anak nanti bisa mengerjakan soal dengan aplikasi zaman sekarang, diantaranya Google Form dan kuisis, seperti itu. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi intinya gini ya, guru itu tidak bisa tergantikan oleh ilmu teknologi ya Bu ya. Betul. Tapi guru harus juga bisa belajar menguasai ilmu teknologi itu ya Bu. Betul, Kita Ibu. harus up to date Iya, sebagai iya, guru zaman iya, now ya iya. Bu ya. Harus mengikuti perkembangan zaman, Iya. tidak boleh tertinggal. Seperti Mantap itu, sekali Bu Bu. Yani. Nanti saya menunggu kabarnya dari Bu Yani nanti setelah sudah melakukan hal tersebut tadi yang Ibu Yani utarakan, nanti saya menunggu hasilnya dari Ibu. Iya, iya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Nah, ini saya juga berkomitmen untuk selalu membuat rencana. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya akan membuat rencana pembelajaran yang up to date, ya, mengikuti perkembangan zaman dan mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, untuk eksplorasi materi-materi dan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Dan saya akan membuat siswa-siswa saya, terutama yang ada di kelas saya, itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, tekanan. Nah, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Dalam pengerjaan soal pun saya juga akan memanfaatkan media yang disukai setiap anak-anak didik kami. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali Bu Yani, mantap sekali rencana yang akan dilakukan oleh Ibu. Saya sangat mendukung komitmen yang Ibu rencanakan dengan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Dan bahkan Ibu Yani mau belajar memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran baik sebagai sumber belajar maupun sebagai pengerjaan soal atau tugas. Lalu dukungan apa saja sih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu? Iya, terima kasih Ibu Bani. Nah, ini saya tentunya benar-benar membutuhkan dukungan dari semua pihak, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, ya semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kami lah Bu tentunya. Nah, mungkin itu. Itu ide yang bagus sekali Ibu. Semoga rencana Ibu Yani nanti berhasil dan bisa membuat nyaman murid-murid sehingga proses belajar mereka bisa mencapai yang kita harapkan ya Bu ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali ya Bu atas dukungannya, atas motivasinya, atas supportnya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik, bisa membawa ke perubahan, bisa amanah berkah barokah selanjutnya ya Bu Fahri. Mohon doanya, dan saya tak lupa juga mendoakan Bu Fahri selalu diberi kesehatan, sukses dunia akhir. Karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, jadi saya akhiri obrolan kita hari ini ya Bu ya. Semoga kita sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Parmi. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah semangat Ibu. Iya. Ibu tadi kan sudah ini ya melakukan coaching ya dengan kucing. Terus? Iya Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Trimulyani Bu. Nah, sebelumnya sebelum menutup nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya di pasca observasi. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching terkait dengan indikator yang tercapai yang diinginkannya dari Bu Parmi sendiri. Iya Ibu, di coaching ini tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan mencoba menggunakan alur data, dengan menanyakan, yang pertama itu saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali Puci, itu tadi Putri Mulyani, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu. Oh iya ya. Oke Bu, berarti ya menurut
Saya itu sebagai observer, tadi proses ujinya Ibu sudah berjalan dengan baik dan lancar dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta serta Bu Parni sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yani dengan sehingga dapat menemukan solusi dalam permasalahan tersebut dan juga Ibu melakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, pertanyaannya itu kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Ibu apa? Nah, iya Ibu, dari hasil coaching yang saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu cara lebih memahami lagi proses Tirta agar kita dapat melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi. Ya, bagus itu Bu. Baiklah Bu, semoga kedepannya tadi dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tutup ya Bu Parni ya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima Sehat kasih selalu ya Bu Parni, Amin. sukses selalu. Semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.